Pertama, kita menyoroti perkembangan kasus Nikita Mirzani ini sangat menarik ya. Karena di dalam perjalanan proses persidangan itu banyak muncul hal-hal baru yang menurut saya itu sangat menguntungkan Nikita Mirzani. Berkaitan rekaman itu, jika benar ada komunikasi intens yang terekod atau yang terekam oleh pihak-pihak tertentu berkaitan adanya transaksional atau komunikasi antara tiga pihak, Dr. Reja, lalu hakim dan jaksa. Jika itu benar, itu menjadi satu peristiwa hukum baru yang tentunya dalam hal ini lawyernya Nikita Mirzani bisa melaporkan ada dugaan tindak pidana. Nah, di sana ada transaksional semacam deal-deal yang dapat mempengaruhi sikap hakim yang objektif dalam perkara. Tentu sudah berpotensi melanggar etika profesi hakim, etika profesi jaksa, dan juga bisa dikenakan tindak pidana khusus. Apakah itu ada penyuapan? Kalau ada, ini hal yang sangat serius. Yang menurut saya sejak awal, kasus Nikita Mirzani ini adalah pertemuan kejahatan-kejahatan pidana. Jika Nikita Mirzani dituntut dalam kasus pemerasan, bukan berarti pelapor itu tidak dikenakan dalam kasus peredaran produk-produk yang bermasalah. Itu adalah perjumpaan. Sekarang ini perkembangan baru, ada perjumpaan lagi tindak pidana dalam kasus pokok Nikita Mirzani, di mana jaksa, hakim, dan pelapor sudah melakukan komitmen untuk semacam mengkriminalisasi kasus Nikita Mirzani. Kak, tapi melihatnya udah mati sendiri nih di Indonesia. Iya, sendiri. tanpa ada pernyataan saya, publik sudah tahu bahwa keadaan hukum kita ini sudah amburadul. Keadaan hukum kita ini bisa dikatakan sudah pecah berkeping-keping. Publik hampir dan nyaris tidak percaya terhadap hukum dan penegakan. Nah, ini kan menjadi bahaya. Ini yang dianggap bahwa Indonesia darurat terhadap penegakan hukum. Nah, jika kasus ini misalnya semacam blueprint ya, sudah di skenario yang pada akhirnya Nikita Mirzani ini harus dituntut secara hukum, maka syarat dengan politik ya di sana. Apakah ini keterlibatan kapitalis? Ya tentu keterlibatan kapitalis, karena seorang pengusaha berani melakukan satu kejahatan pidana, pasti dia merasa ada yang membackup dia. Siapa? Apakah negara? Apakah oknum Badan POM? Apakah oknum kepolisian yang membiarkan seseorang memproduksikan kosmetik maupun obatan maupun makan secara ilegal? Nah, ini ciri-cirinya bahwa penegak hukum tidak berjalan baik. Ada semacam perdagangan pengaruh. Misalnya gini, seorang pelapor ingin mengadili seorang Nikita Mirzani dengan cara mempengaruhi kekuasaan hakim itu. Hakim itu bisa berubah pikiran karena ada uang atau ada komitmen tertentu. Maka dalam hal-hal seperti ini kita harus hindari bahwa negara ini negara hukum, lalu tidak boleh melanggar hukum. Tidak ada hakim yang dibayar sehingga mengubah keputusan dari yang benar menjadi salah. Nah, ini yang bisa dikatakan kita di Indonesia ada darurat hukum dan penegakannya. Saya tidak pantas mengoreksi cara kerja lawyer lain ya. Tetapi saya pikir seorang lawyer pasti memiliki strategi bagaimana memperjuangkan dan membela secara maksimal untuk menyelamatkan kliennya. Dan banyak celah-celah baru, misalnya dalam kasus rekaman kemarin, harusnya tidak perlu diminta kepada hakim yang mulia. Langsung saja ketika ada pertanyaan terhadap saksi, lalu dia tanya, ini apakah suara Anda? Percakapan dengan itu, dia tidak pernah akan menghindar itu. Dan itulah fakta yang bisa diungkapkan tanpa harus meminta kepada hakim. Hakim tidak mungkin dia akan membuka rekaman itu kalau dirinya tahu bahwa rekaman itu isinya mengandung hal-hal yang berbahaya bagi mereka. Ya, pasti defend, pasti akan bertahan. Jadi ini bagaimana caranya lawyer harus mengakomodir kepentingan kliennya dengan tetap memaksakan persidangan untuk membuka rekaman itu. Kan itu adalah fakta, itu adalah satu peristiwa yang berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh hakim itu. Nah, jika ditemukan bahwa ada hakim sudah kompromi dengan pihak pelapor dan jaksa, maka hal yang dilakukan oleh lawyernya itu adalah meminta pergantian majelis hakim.
dan juga meminta pergantian jaksa penuntut umum, karena orang-orang ini tidak bisa membawa nama lembaganya masing-masing secara profesional, tetapi mereka punya kepentingan dalam perkara ini. Apakah kepentingan uang atau kepentingan yang lain? Itu menjadi satu pertanyaan bersama. Orang terdakwa ketika dia melihat hakim itu tidak netral, atau hakim itu sudah terkontaminasi dengan pihak lain, yang pada akhirnya dia terbentur oleh konflik of interest, maka itu lawyernya punya hak untuk meminta pergantian hakim. Itu diatur oleh undang-undang. Begitu.